Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Wirasa Triaji. NIM saya 06871. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi, sistem peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku perpustakaan pada SMK Taman Harapan Bekasi. Dimulai dari pendahuluan, sejarah sekolah SMK Taman Harapan atau YPIS didirikan oleh Dr. Handas Dalail dan almarhumah Haji Juriyah. Keduanya adalah praktisi pendidikan yang berpengalaman. YPIS terdiri dari beberapa unit satuan pendidikan, yaitu kelompok bermain dan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, Taman Harapan 1 dan 2, sekolah menengah atas, Taman Harapan 1 dan 2, serta sekolah menengah kejuruan. Lanjut, visi misi sekolah. Visi mewujudkan insan pembelajar yang beriman, berilmu, beramal soleh, berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Misi 1. Menciptakan lingkungan sekolah yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga sekolah untuk menambah keimanan, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembiasaan ibadah setiap hari. 2. Menyediakan layanan pendidikan berkualitas berlandaskan nilai-nilai Islami dalam membimbing peserta didik menjadi insan pembelajar sepanjang hayat. 3. Menjadi wadah seluruh warga sekolah dan masyarakat untuk melakukan amal soleh dalam setiap kesempatan. 4. Membimbing peserta didik untuk selalu meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW dan menanamkan rasa bangga sebagai seorang muslim. Ini adalah struktur organisasi perpustakaan. Sebentar. Ya, ini diawali oleh kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaan, di bawahnya terdapat layanan teknis, layanan perpustakaan, layanan teknologi informasi dan komunikasi. Tugas dan tanggung jawabnya sudah ada, yaitu kepala sekolah menyusun program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang, dan lain-lain. Kepala perpustakaan memelihara dan perbaikan buku-buku atau bahan pustaka, media elektronik, inventaris, dan pengadministrasian buku-buku, bahan pustaka, media elektronika, dan sebagainya. Layanan teknis, pengembangan koleksi, sirkulasi, pengadaan atau pengolahan bahan koleksi. Layanan pemustaka bertugas dalam memberikan berbagai jasa jenis pelayanan kepada pemustaka, antara lain layanan pembimbing pemustaka, layanan sirkulasi atau peminjaman, layanan teknologi informasi dan komunikasi, mengelola sistem informasi dan perbaikan hardware yang ada di perpustakaan. Bab 2 masuk ke analisis sistem. Analisis proses bisnis sistem yang sedang berjalan saat ini, dokumen flow pendaftaran anggota, ini dia, proses atau narasinya diawali dari prosedur pendaftaran anggota diawali dengan mengisi formulir anggota dan melengkapi berkas seperti foto 2x3 dan fotokopi KTS. Lalu formulir serta berkas diberikan ke petugas, kemudian petugas mencatat ke anggota perpustakaan lain. Lalu petugas membuat kartu anggota perpustakaan. Setelah kartu anggota perpustakaan jadi, lalu diberikan kepada calon anggota. Dokumen flow peminjaman buku.
Diawali dengan anggota mencari buku di rak perpustakaan, kemudian mengisi form peminjaman, lalu memberikan form peminjaman dan kartu anggota kepada petugas, kemudian petugas mencatat peminjaman buku dan menandai buku pinjaman. Dokumen flow pengembalian buku diawali dengan memberikan kartu anggota perpustakaan ke petugas dan mengisi formulir peminjaman. Kemudian, petugas mengecek data peminjaman buku apakah cocok atau tidak. Jika tidak cocok, akan dicek kembali. Jika cocok, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya mengecek denda, ada atau tidak ada denda, maka ditulis ke dalam laporan denda. Jika tidak ada, maka kartu anggota perpustakaan langsung dikembalikan ke anggota perpustakaan. 2.2 Analisis masalah dengan metode PISES. Yang pertama, performance. Pada gambar di atas tersebut bahwa belum tersedia sistem ataupun sistem yang berjalan saat ini masih memakai beberapa serangkaian aktivitas yang berjalan secara manual, sehingga diperlukan sedikit penyesuaian atau komputerisasi agar sistem dapat berjalan secara efektif. 2. Informasi. Pada tahapan analisis informasi yang dilakukan yaitu menganalisis kebutuhan yang ada di perpustakaan SMK Taman Harapan Bekasi. Kami sudah melakukan berdasarkan laporan yang diterima oleh salah satu guru SMK Taman Harapan Bekasi, salah satu adalah kurangnya minat baca murid-murid di SMK Taman Harapan Bekasi. Dan juga kami akan membuat sistem dengan semenarik mungkin agar murid-murid di SMK Taman Harapan Bekasi memiliki minat baca yang tinggi. Tidak lepas juga faktor gadget membuat minat baca seseorang menjadi berkurang. Zaman sekarang informasi sudah bisa diakses dengan mudah, sehingga nanti layanan teknis dan layanan teknologi informasi dan komunikasi akan bekerja sama dalam pengadaan atau pengolahan bahan koleksi buku yang baru. Sementara itu, layanan teknologi informasi dan komunikasi akan mengelola ulang dan memperbarui sistem informasi yang berjalan saat ini. Yang ketiga, ekonomi. Contoh penyesuaian dan perubahan lainnya terkecuali sistem yaitu penambahan koleksi buku, sedikit perubahan pada rak buku, hardware pada tambahan pada komputer, 1 komputer tambahan. 4. Kontrol. Kami sudah menganalisis fungsionalitas sistem berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada guru-guru di SMK Taman Harapan Bekasi, yaitu mendapatkan nilai B atau baik, dilihat dari mulanya sistem berjalan sampai dengan berakhir. Semua berfungsi dengan baik, keefektifan sistem yang ada juga dapat mempermudah petugas perpustakaan yang berjaga. Sistem yang berjalan saat ini memfokuskan perubahan pada perubahan sistem yang awalnya berjalan secara manual. Setelah melakukan beberapa penyesuaian, kini bisa berjalan secara komputerisasi. Efisiensi atau efektivitas. Dari hasil kuesioner informasi yang ditampilkan memberikan manfaat bagi petugas perpustakaan. Sistem yang dibuat untuk meningkatkan keefektifan dalam memberikan informasi dan layanan di perpustakaan. Sistem juga melewati beberapa penyesuaian yang diharapkan mampu mempermudah pekerjaan manusia. Untuk efisiensi diharapkan lebih ditingkatkan lagi agar mendapat nilai yang sangat baik dan mampu memberikan informasi yang baik dan lengkap. Yang keenam, servis atau layanan servis. Dari hasil kuesioner kepada siswa-siswi di SMK Taman Harapan Bekasi mendapatkan nilai baik. Sistem telah memberikan layanan yang dibutuhkan oleh petugas dan siswa atau siswi, tidak hanya memberikan layanan servis, tetapi
juga menarik minat baca siswa atau siswi karena telah disediakan satu komputer untuk siswa atau siswi berinteraksi seperti mendaftar sebagai anggota perpustakaan, melihat buku-buku yang tersedia, melihat tagihan buku, melihat dana perpustakaan, dan lain-lain. Masuk ke identifikasi kebutuhan fungsionalitas. Berikut adalah kebutuhan fungsionalitas dari perancangan aplikasi yang akan dibuat adalah sebagai berikut. 1. Aplikasi kumpulan rincian dan koleksi buku yang tersedia. Yang kedua, pada tampilan dashboard atau menu utama terdapat tombol mulai, keluar, dan garis tiga yang di dalamnya terdapat beberapa tombol lagi yaitu informasi, koleksi buku, pendaftaran anggota, dan rincian denda. Berikut adalah isinya. Identifikasi kebutuhan non-fungsionalitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak software. Perangkat lunak sederhana yaitu Microsoft Excel, Lucid App, Microsoft Windows 11. Yang kedua, perangkat keras atau hardware, komputer dengan spesifikasi prosesor AMD Athlon Radeon Vega Graphics, RAM 8GB, SSD 500GB. Usulan dan proses bisnis sistem informasi yang baru, dokumen flow terkomputerisasi pendaftaran anggota sebagai berikut. Sistem flow pendaftaran anggota dilakukan secara terkomputerisasi dimulai petugas akan menetapkan persyaratan keanggotaan dan mengumumkan pada calon anggota. Selanjutnya, dengan petugas perpustakaan menginputkan data calon anggota yaitu murid atau guru dengan status masih aktif dan data calon anggota disimpan pada database. Dengan itu, anggota telah resmi menjadi anggota perpustakaan. Selanjutnya, ini adalah gambarannya. Dokumen flow terkomputerisasi peminjaman buku itu ada 4. 1. Cek keanggotaan digunakan untuk memastikan status anggota telah terdaftar sebagai anggota atau belum. 2. Cek peminjaman sebelumnya berfungsi untuk memastikan apabila pada peminjaman sebelumnya apakah peminjaman masih memiliki tanggungan atau tidak. Dalam hal ini adalah mengenai keterlambatan mengembalikan buku. Apabila ada maka transaksi peminjaman tidak bisa dilakukan, maka peminjaman harus menyelesaikan tanggungan terlebih dahulu. Yang ketiga, cek pemesan berfungsi untuk memastikan bahwa buku yang akan dipinjam tidak dipesan oleh anggota lain. 4. Cek jumlah buku yang dipinjam berfungsi untuk memastikan apakah peminjaman sudah melampaui batas peminjaman atau belum. Ini adalah gambaran dokumen flow yang sudah terkomputerisasi. Dokumen flow terkomputerisasi pengembalian buku. Sistem flow pengembalian buku ini merupakan pengembangan dari dokumen flow lama perpanjangan buku. Pertama-tama, anggota menyerahkan buku uang akan dikembalikan kepada petugas. Petugas menginputkan ID anggota dan ID buku yang dikembalikan. Sistem akan mengecek apakah buku tersebut dipinjam oleh anggota tersebut atau tidak dengan cara mencocokkan ID anggota dan ID buku pada tabel peminjaman. Jika data sesuai, maka sistem akan mengecek waktu pengembalian, apakah sudah tepat waktu atau tidak. Jika tepat waktu, sistem akan merubah catatan peminjaman menjadi dikembalikan dan status buku menjadi ready stock. Jika terlambat, maka sistem akan menghitung denda keterlambatan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.